menjelaskan mengenai analisis dalam manajemen. Jadi, analisis dalam manajemen adalah suatu proses yang mendasari pengambilan keputusan dalam bisnis. Nah, proses tersebutlah yang dinamakan dengan analisis manajemen. Jadi, dalam pengambilan keputusan bisnis ini dilakukan penafsiran data dengan manajemen dalam memahami tren, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi semua hal tersebut dilakukan oleh manajemen untuk mencapai atau menghadapi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan yang informasional dan untuk mendukung perencanaan strategis jangka panjang. Kemudian yang berikutnya yaitu metode analisis statistik. Nah, di metode analisis statistik ini disediakan alat yang harus untuk menganalisis bisnis. Jadi hal ini termasuk uji hipotesis untuk menguji asumsi, analisis varian untuk mengevaluasi perbedaan di antara kelompok dan metode lainnya. Contohnya sendiri yaitu penggunaan statistik dalam bisnis melibatkan pengukuran kinerja, analisis pelanggan, atau pemetaan tren keuangan. Selanjutnya yaitu pemodelan data untuk keputusan strategis. Dalam hal ini manajemen atau perusahaan dituntut untuk membangun model analisis dalam rangka untuk keputusan strategis yang merupakan fondasi dari pengelolaan perusahaan yang bekerja. Nah, di proses ini melibatkan identifikasi variabel kunci, pengembangan model matematis, dan pengujian skenario. Studi kasus yang mencakup penerapan model analisis dalam pengambilan keputusan strategis di industri yang berbeda tentunya dapat memberikan wawasan yang kaya. Jadi, model analisis ini digunakan untuk keputusan strategis sebagai fondasi dari pengelolaan perusahaan dengan mengembangkan model matematis seperti pengujian skenario. Nah, berikutnya yaitu analisis regresi dan korelasi. Jadi analisis regresi dan korelasi ini adalah instrumen yang paling penting dalam memahami hubungan antar variabel. Nah, dengan mengidentifikasi pola keterkaitan, manajemen dapat meramalkan dampak keputusan pada kinerja bisnis. Nah, contohnya itu termasuk regresi linear yang digunakan untuk meramalkan penjualan berdasarkan faktor-faktor tertentu, atau korelasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana dua variabel berkaitan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi dalam analisis manajemen. Jadi dalam analisis manajemen ini juga dapat digunakan teknologi, tentunya untuk mempermudah kinerja karyawan. Nah, penggunaan teknologi seperti machine learning dan data analitik ini telah mengubah cara kita menganalisis data bisnis. Machine learning sendiri memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan memberikan prediksi yang akurat, sementara data analytics memfasilitasi pemahaman mendalam tentang pola dan tren yang mungkin sulit dideteksi secara manual. Makanya diperlukan yang namanya data analitis untuk memberikan kemudahan bagi manajemen atau karyawan yang ada dalam sebuah perusahaan dalam menganalisis tren yang berkembang dalam perusahaan yang tentunya sulit dilakukan secara manual. Nah, maka dari itu kita membutuhkan bantuan dari teknologi machine learning dan data analitik. Namun penggunaan teknologi ini juga membawa tantangan termasuk keamanan data dan interpretasi, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya namanya teknologi jika tidak dipahami dan tidak dilakukan secara hati-hati maka akan mempermudah bagi pihak luar untuk meretas data-data kita. Makanya dibutuhkan ruang privasi antar pengelola data dan pihak manajemen, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya berikan pemaparannya terkait model analisis informasi dalam manajemen. Ada
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan saya itu, analisis dalam manajemen ini merupakan landasan yang penting untuk pengambilan keputusan yang efektif. Karena dengan memahami dan menafsirkan data, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih informasional serta mendukung tujuan strategis perusahaan. Selain itu, dalam analisis manajemen kita memiliki akses ke berbagai metode statistik, mulai dari uji hipotesis hingga analisis regresi. Yang tentunya pemahaman yang mendalam tersebut tentang metode-metode ini memungkinkan manajemen untuk mengeksplorasi dan menginterpretasi data bisnis dengan lebih cermat. Yang terakhir yaitu perlu kita ketahui bahwa untuk membangun model analisis adalah kunci untuk mendukung keputusan strategis, yang dimana proses ini perlu melibatkan pemilihan variabel yang kritis, pengembangan model matematis, dan pengujian skenario untuk merancang strategi yang terukur. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.